Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mardin. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari ide saya, yaitu mengenai kerajinan khas Kepulauan Riau. Di sini saya ingin membuat tempat lampu dari cangkang kerang, gonggong, dan juga manik-manik. Tujuan saya dalam pembuatan kerajinan ini yaitu bahwa kita ketahui sendiri kalau Kepulauan Riau itu kaya akan pantai, kaya akan lautnya. Saya mempergunakan kerang agar masyarakat tahu bahwasannya Kepulauan Riau banyak sekali pantainya dan untuk mengurangi limbah kerang juga. Jadi alat yang digunakan adalah yang pertama itu gunting, lem tembak, balon, manik-manik, dan juga rangkaian lampu. Cara pembuatannya, yang pertama itu kita pastinya punya rangkaian lampu terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kita meniup balon. Balon kita tiup dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Setelah balon ditiup, kita tempel kerangnya di keliling balon tersebut sehingga nanti kerang dan manik-manik lalu gonggongnya menjadi sebuah lingkaran, yaitu seperti penutup rangkaiannya lampu tersebut. Lalu kita gabungkan rangkaian lampu dan penutupnya tersebut yang terbuat dari cangkang kerang. Setelah itu dapat digunakan. Ini contoh sketsa saya seperti ini. Ini contoh digitalnya, guys. Contoh referensi saya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Stefanus Vincentus Mantulang dari kelas 12 MIPA 2. Saya dari kelompok 7. Saya ingin membuat kerajinan kotak tisu gonggong. Nah, alasan saya memilih kotak tisu gonggong ini karena Batam memiliki hasil laut yang indah dan melimpah. Contohnya yaitu cangkang kerang, kepiting, dan paling populer itu adalah gonggong. Nah, hal ini yang dapat membuat daya tarik khas kota Batam. Nah, tadi kan cangkang kerang dan gonggong tadi bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan. Contohnya kerajinan yang saya buat tadi, yaitu kotak tisu gonggong. Nah, kotak tisu gonggong ini tidak hanya memiliki nilai estetika, melainkan bisa digunakan di keseharian manusia. Itulah alasan saya memilih kotak tisu gonggong ini. Nah, kita lanjut ke alat dan bahan. Alatnya yaitu ada gergaji, ada papan, ada kertas kilat, pasir, ada lem tembak atau lem kayu, dan kerangnya, gonggongnya itu buat hiasan yang tadi, biar bisa ada nilai, supaya ada nilai ke batamannya. Oke, kita lanjut pembuatannya. Pertama-tama kita potong dulu 4 bagian, panjangnya 20, lebarnya 8. Nah, itu ada 4. Habis itu kita potong lagi bagian yang kanan kirinya itu sebagai panjangnya 8, lebarnya 8. Jadi dia bentuk kotak. Nah, itu buat tutup sini. Kemudian kita tempelkan kayak triplek tadi atau kayu tadi atau papan tadi ya. Papan tadi kita tempel membentuk kotak tisu, tapi atasnya jangan ditutup dulu. Yang atasnya itu kita bolongin dulu bentuk bulat buat ngeluarin tisunya nanti. Nah, kemudian kita hias dulu samping-sampingnya itu, dan sekeliling-kelilingnya itu kita hias pakai kertas kilat. Nah, kita tutup gitu, kita keliling. Nah, habis kita kelilingi, kita tempelin cangkang kerangnya. Nah, di tengah-tengah depan sama tengah-tengah belakang kita tempel gonggong di tengah-tengah itu. Jadi kayak gonggong terus ada banyak cangkang kerang gitu. Kemudian kita masukin tisunya ke dalam, terus kita tutup pakai yang kita bolongin tadi, tutup. Habis itu kita lem. Nah, kita lem itu yang atasnya juga kita bikin kertas kilatnya. Nah, udah kita bikin kertas kilat, kita tempel lagi cangkang kerangnya. Kemudian kita kan tadi ada pasir. Nah, pasirnya itu kita taburin, tapi karena
Tadi belum pasang lem, kita pasang lem dulu. Nah, habis itu kita pasang pasir. Set. Jadi dia kayak bentuk alat daunnya gitu. Nah, habis itu tisunya sudah siap digunakan. Contohnya gini. Nih, simple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Muhammad Alamsyah. Saya akan membuat kerajinan kebudayaan Melayu dengan nama kerajinan topeng makyong. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat topeng makyong ini, yang pertama kertas koran, yang kedua kertas HVS atau kertas putih, yang ketiga jarum, yang keempat balon, yang kelima cat, yang keenam gunting, yang ketujuh karet. Adapun langkah atau cara kerja untuk membuat topeng makyong ini, yang pertama masukkan potongan-potongan kecil kertas koran ke dalam air. Lalu yang kedua, tambahkan atau masukkan atau campurkan lem ke dalam air yang sudah dimasukkan potongan-potongan kecil kertas koran tadi. Yang ketiga, tiup balon sehingga ukurannya sesuai dengan wajah orang yang menggunakan topeng. Yang keempat, tutup keseluruhan balon dengan bubur koran. Lakukan hingga 3 lapis, diamkan hingga kering. Yang kelima, setelah bubur koran kering, tempelkan kertas putih agar mudah saat mengecat. Biarkan hingga lapis kertas hingga kering. Yang keenam, setelah semua lapisan benar-benar kering, letuskan balon dengan jarum. Yang ketujuh, setelah itu perbaiki ukuran atau bentuk balonnya itu sesuai dengan ukuran atau keinginan kalian. Yang kedelapan, tandai pula lubang untuk mata, hidung, dan mulut supaya bisa digunakan untuk melihat, bernapas, dan berbicara. Lalu yang kesembilan, cat dan hiasi topeng makyong itu sesuai dengan keinginan kalian. Lalu yang terakhir, setelah cat dan lem kering, buat lubang di antara ujung-ujung topengnya supaya bisa dipasang pakai karet untuk dipakai nantinya. Lalu topeng bisa digunakan. Lalu alasan saya memilih kerajinan topeng makyong ini, yang pertama, karena topeng makyong merupakan seni teater tradisional yang tersebar di Nusantara. Selain itu, bentuknya juga unik. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan tidak memakan banyak biaya. Oleh karena itu, membuat topeng makyong menurut saya sudah tepat dan menarik. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Jasmine Purbahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan kerajinan Melayu yang akan saya buat. Di sini saya mengambil tema tas lempang batik. Nah, yang pertama itu kita lanjut masuk ke alat bahannya. Alat bahannya pertama yang pasti ada gunting, pena, pensil, penghapus atau penghapus spidol, lalu ada cat kain atau cat akrilik juga bisa. Lalu ada kain putih, kertas, dan stik es krim. Nah, kita lanjut ke cara pembuatannya ya teman-teman. Yang pertama itu cara pembuatan bagian tas dulu. Yang akan saya sebutkan bagian tas dulu. Yang pertama udah pasti gambarkan pola tasnya sesuai selera saja. Lalu di sini gambarkan polanya itu dijadikan jadi seperti 2 rangkap ya teman-teman, maksudnya supaya bisa ditebalin, maksudnya bisa di double supaya dia terlihat kokoh. Nah, lanjut setelah membuat pola tempelkan stick es krim itu pada setiap pola-pola tas yang sudah dibuat tadi. Setelah ditempelkan menggunakan lem juga sudah cukup ya teman-teman. Setelah ditempelkan itu, gabungkan setiap pola
maksudnya disatukan ya teman-teman, satukan setiap pola, jadi dia itu jadi bentuk tas. Nah, setelah digabungkan kita lanjut masuk ke pembuatan batiknya teman-teman. Batik di sini batiknya saya gambarkan di atas kain putih, Nah, lalu setelah itu digambarkan polanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan batik gonggong. Setelah ada polanya, lalu langsung aja ditebalkan menggunakan spidol atau pena. Setelah ditebalkan, lanjut ke proses pencatan. Pilih warna yang membuat gambar itu seperti hidup. Lanjut kita ke penggabungan antara tas dan batik tadi. Nah, gabungkan itu cukup dengan menempelkan kain batik yang sudah dibuat itu ke tas, ke pola tas stick es krim tadi. Nah, cukup dengan lem ya teman-teman, cukup dengan lem. Setelah itu sisa dari kain batik yang sudah dibuat tadi itu digulung lurus dan ditempel bagian ujungnya pada bagian kanan kiri tas, sehingga dia menjadi seperti pegangan, seperti tali tas gitu ya teman-teman. Nah, jadi alasan saya membuat itu adalah Kepulauan Riau ini kan dia terkenal dengan salah satu binatang lautnya nih kan, yaitu gonggong yang memiliki bentuk yang sangat unik dan khas dan menarik juga nih teman-teman. Jika gambar gonggong tersebut dijadikan batik dan kemudian disatukan dengan tas yang terkenal, tas ini kan terkenal seperti bisa dibawa kemana-mana, berguna juga, dan bisa nilai jualnya cukup tinggi juga nih teman-teman. Apalagi dia itu berhubungan dengan batik yang dimana kita buatnya itu handmade, maksudnya pakai tangan bukan pakai mesin, jadi lebih khas lagi, lebih menarik, nilai jualnya juga tinggi. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.